Hai, jadi nama saya Vela Handini dari 10 IPA 5, nomor absen 34. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya ketahui mengenai 5 topik dalam matematika wajib ini. Jadi, yang pertama adalah mencari luas segitiga jika yang diketahui adalah sisi, sudut, dan sisi. Yang kedua, mencari luas segitiga jika yang diketahui adalah sudut, sisi, sudut. Yang ketiga, mencari luas segitiga jika yang diketahui adalah sudut, sudut, sudut. Yang keempat adalah mencari luas segi 4 sembarang. Dan yang kelima, dengan terakhir ini adalah mencari luas segi n. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai mencari luas segitiga jika yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai topik kita yang pertama, yaitu mencari luas segitiga jika diketahui sisi, sudut, sisi, atau dua sisi dan satu sudut. Oke, sekarang saya sudah memiliki segitiga sembarang. Nah, di sini saya memiliki dua sisi, yaitu sisi B dan sisi C, dan satu sudut, yaitu sudut A. Oke, gimana cara cari luasnya jika diketahui dua sisi dan satu sudut? Oke, rumus dasar dari luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Oke, kita tulis lagi di sebelah sini, setengah alas kali tinggi. Lalu habis itu, alasnya kita udah tahu nih, alasnya yang C, ya kan? Ini alas, kita udah tahu yang C. Oke, sekarang tinggal cari yang tingginya berapa? Gimana cara cari tingginya? Cara cari tingginya kita harus bikin garis titik-titik lurus dari puncak ke sisi ini. Oke, nah, terus kita harus tetap cari T-nya. Nah, gimana cara cari T? Kita menggunakan rumus sin atau cos atau tan. Nah, karena yang diketahui adalah depan dan miring adalah rumus dari sin. Oke, berarti kita menggunakan rumus sin A. Nih, sin A yang sudah diketahui, sin A sama dengan depan yaitu T dan miring yaitu B, sisi B. Oke, karena kita cari T-nya, maka B-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi T sama dengan sin A dikali B. Oke, T-nya udah dapat, kita masukin lagi ke sini. Jadi rumusnya setengah kali C itu alasnya, dan kali B kali sin A, itu B kali sin A itu adalah tingginya. Oke, itu kalau misalkan yang diketahui adalah sisi C dan sisi B. Kalau misalkan yang diketahui sisi A dan B, ini rumusnya adalah setengah kali A kali B kali sin C. Nah, habis itu kalau misalkan yang diketahui adalah sisi C dan A, maka rumusnya setengah kali C kali A kali sin B. Caranya sama kayak yang tadi, cuma sisinya aja yang diubah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai mencari luas segitiga jika diketahui sudut sisi sudut. Oke, di sini saya sudah memiliki segitiga sembarang. Nah, di segitiga sembarang ini saya memiliki dua sudut yang sudah diketahui, yaitu sudut C dan sudut B, dan satu sisi yaitu sisi B. Oke, gimana cara cari luas segitiganya? Oke, rumus luas segitiga pada dasarnya yaitu setengah alas dikali tinggi. Oke, kita tulis lagi di sini, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya kita anggap aja itu sebagai yang B ini, sisi yang B. Oke, kita tulis alasnya yaitu sisi yang B dikali T. Berapa T-nya? Gimana cara cari T-nya? Cara cari T-nya berarti kita harus menarik garis lurus dari puncak, yaitu puncaknya berarti di sudut B. Dari sini tarik tegak lurus dengan ini. Oke, dengan sisi B. Oke, setelah itu kita menggunakan rumus sin. Karena di sini udah dikasih tahu sin C-nya berapa, kita tulis aja sin C. Sin itu rumusnya adalah depan miring. Oke, depannya sudut C ini adalah T, berarti T per miring. Miringnya itu yang sisi A. Oke, setelah itu karena kita carinya tinggi itu sama dengan sin C dikali A, sisi A. Oke, karena sin C-nya kita udah tahu, berarti kita tinggal cari yang A. A-nya itu menggunakan aturan sinus. Aturan sinus itu rumusnya sisi A per sin A sama dengan sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. Karena kita cuma pakainya yang A dan B, dan kita cuma taunya yang dua ini doang, A dan B doang. Jadi kita menggunakan yang A per sin A sama dengan B per sin B saja. Oke, jadi A-nya kita cari kan, A-nya kita cari, sin A-nya gimana sih cara carinya? Karena segitiga itu hanya memiliki 3 sudut, dan ketiga sudutnya ini jika
jumlahkan hasilnya 180 derajat, dan kita udah tahu nih sudut C dan sudut B-nya berapa. Nah, berarti cara cari sudut A-nya itu tinggal 180 derajat dikurangin sudut C dan dikurangin lagi sama sudut B. Jadilah sin A. Oke, sama dengan B-nya itu kita udah tahu, tadi diketahui yang B kan, per sin B. Sin B-nya juga sudutnya sudah kita ketahui. Jadi berarti kita tinggal cari yang sisi A. Sisi A sama dengan sisi B dikali sin A per sin B. Oke, A-nya udah diketahui, berarti T-nya, tingginya udah diketahui nih. Nah, berarti tinggal dimasukin lagi ke rumusnya. Berarti kalau misalkan digabung semuanya, luas dari segitiga tersebut adalah sama dengan setengah dikali B, B ini adalah alasnya, dan dikali T, T-nya adalah sin C dikali B dikali sin A per sin B. Oke, jadi begitu cara mencari luas segitiga jika diketahui sudut, sisi, sudut. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai mencari luas segitiga jika diketahui sisi. Oke, di sini saya sudah memiliki segitiga sembarang dan saya sudah memiliki 3 sisi A, sisi B, dan sisi C. Oke, gimana cara cari luas segitiga jika diketahui 3 sisi ini doang? Oke, kita tahu semua bahwa luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya kita menggunakan yang C. Kita menggunakan sisi C. Oke, gimana cara cari tingginya? Kita harus tarik garis dulu nih. Tarik garis dari puncak menuju ke sisi C supaya mendapatkan tinggi. Oke, di sini tingginya, lalu kita akan menggunakan bagian sini. Kita akan menggunakan bagian sini, maka kita akan menggunakan sudut B. Oke. Nah, gimana cara cari T? Cara cari T kita akan menggunakan rumus sin. Nah, karena di sini adalah sudut B, maka kita akan menggunakan sin B. Sin B sama dengan depan bagi miring. Oke, depannya itu adalah T dan miringnya adalah A, ya kan? Depan miring. Oke, karena kita carinya T, maka T sama dengan sin B dikali sisi A. Oke, di sini ya. Sudah ada dimasukin ke sini. Nah, karena C-nya kita udah tahu, A-nya udah tahu, tinggal sin B-nya nih kita nggak tahu. Karena kita nggak dikasih tahu sudut sama sekali. Kita cuma dikasih tahu sisi. Oke, gimana cara cari sin B? Kita menggunakan aturan cos. Aturan cos itu apa? Aturan cos itu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Oke. Hasil akhirnya nanti cos B sama dengan, kita anggap jawabannya adalah X bagi Y. X per Y, kita anggap seperti ini. Oke, karena cos itu rumusnya adalah samping miring, maka kita gambar dulu nih, kita gambar segitiganya, samping itu yang atas, miring itu yang bawah. Sampingnya sudut B ini, miringnya di sini yang Y, oke? Nah, udah ketemu samping miring, tinggal depan. Depannya berapa? Kita menggunakan cara mencari Pitagoras. Caranya gimana? Cari Z ini, caranya miring dikurang samping. Y kuadrat dikurang X kuadrat. Ketemu Z-nya, lalu kita cari sin-nya, sin B. Sin B itu depan bagi miring. Oke, depannya itu Z, miringnya itu Y. Oke, dapat. Sin B udah dapat, alas sudah dapat, berarti tinggi juga udah dapat. Tinggal dimasukin luas segitiga, jadinya sama dengan setengah dikali C, sisi C, dikali sisi A, dikali Z per Y. Oke, jadi begitu cara mencari luas segitiga jika diketahui sisi. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai luas segi 4 sembarang. Oke, saya sudah memiliki segi 4 atau persegi dengan panjang yang tidak kita ketahui sisinya. Namun, kita mengetahui diagonal AC dan diagonal BD serta sudut theta. Nah, kalau diketahui 3 tersebut, gimana caranya mencari luas segi 4 sembarang? Oke, yang pertama, bagi segi 4 itu menjadi 2 segitiga, yaitu ABD dan BCD. ABD segitiga 1 dan BCD segitiga 2. Nah, setelah itu bagi lagi menjadi 2 segitiga. Jadi totalnya ada 4 segitiga. Nah, yang pertama itu ada segitiga ADP dan yang kedua adalah ABP. Di sisi lainnya ada segitiga BCP dan segitiga CDP. Oke, pertama kita akan mencari luas segitiga ABD dulu, dari sebelah sini dulu ya. Oke, cara mencarinya adalah luas segitiga ADP ditambah luas segitiga ABP sama dengan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya yang ini PA. Jika alasnya PA, gimana cara cari tingginya? Cara cari tingginya adalah dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan untuk mencari luas segitiga jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Nah, kesimpulannya di sini kita sudah mendapatkan T-nya, yaitu PD dikali sin theta. Oke. Untuk mencari luas segitiga ABP, sama caranya seperti tadi, setengah alas kali tinggi, maka kita dapatkan setengah kali PA kali PB sin 180 kurang derajat theta ini.
Nah, kenapa 180 dikurangin derajat theta? Karena dalam satu segitiga kita hanya memiliki 180 derajat. Jika di sebelah sini sudah diketahui sudutnya berapa, maka di sini juga seharusnya diketahui sudutnya berapa dengan mengurangi 180 dikurangin sudut yang ada di segitiga sebelumnya. Oke, setelah itu, setelah dijumlahkan, maka mendapatkan setengah dikali PA dikali PD ditambah PB dikali sin theta. Maka mendapatkan setengah dikali PA dikali BD dikali sin theta. Itu yang pertama, segitiga pertama. Nah, untuk segitiga yang kedua caranya sama dengan mencari luas segitiga ABD. Nah, jadi kesimpulannya kita mendapatkan hasil setengah dikali PC dikali BD dikali sin theta. Ini yang kedua. Oke, karena kita ingin mencari luas segi 4 semuanya ini, maka segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua ditambahkan. Nah, ditambahkan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD itu berapa? Setengah dikali PA dikali BD dikali sin theta ditambah setengah dikali PC dikali BD dikali sin theta sama dengan setengah dikali PA plus PC dikali BD dikali sin theta. Sama dengan ini rumus untuk mencari keseluruhannya untuk langsung mencari, yaitu setengah dikali AC dikali BD dikali sin theta. Jadi begitu cara untuk mencari luas segi 4 sembarang. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai luas segi N beraturan. Segi N beraturan artinya apa sih? Seginya tuh ada banyak, lebih dari 4, misalkan ada 5, 6, 7, 8, terserah dia. Beraturan artinya sisi, sudut, ukurannya tuh sama semua. Nah, kita ambil contoh itu segi 8. Nah, gimana cara mencari luas segi 8 ini? Caranya adalah pertama dengan mengambil salah satu segitiga nih. Misalkan kita ambil segitiga AOB, terserah mau HOA atau GOH, itu sama aja karena setiap segitiga ini memiliki ukuran dan sudut yang sama. Nah, karena memiliki sudut yang sama setiap segitiganya, maka kita akan mencari masing-masing dari sudut segitiga ini kan. Karena jumlahnya ada 8 sisi, maka cara mencarinya adalah 360 derajat dibagi dengan 8. Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran adalah 360 derajat. Terus dibagi 8 karena ada 8 sisi dan semua sisinya memiliki sudut yang sama. Oke, setelah itu 360 derajat dibagi 8 itu ada 45 derajat. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan luas ABCDEFGH, ini ABCDEFGH itu dengan mengkalikan jumlah segitiganya. Jumlah seginya ada berapa? Ada 8 dikali luas segitiga AOB yang kita ambil ya. Terserah mau luas segitiga HOA juga nggak apa-apa, cuma kita pilih salah satu aja karena sama aja sebenarnya semuanya. Nah, habis itu ya udah N-nya kita masukin 8 karena ada 8 segi, terus habis itu dikali setengah alas kali tinggi karena itu adalah luas segitiga. Setengah alasnya adalah OA dan tingginya adalah OB dikali sin theta. Gimana cara carinya? Cara carinya itu menggunakan rumus mencari luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Oke, itu ada di pembelajaran yang pertama. Oke, setelah itu karena sin theta-nya diketahui yaitu 45, jadinya luas dari ABCDEFGH sama dengan 8 dikali setengah dikali R kuadrat. Kenapa R kuadrat? Karena ini adalah jari-jari. Jari-jari itu tandanya itu R. R kuadrat dikali sin 45. Jadi ini hasil dari mencari luas segi 8 yang ada di sini. Nah, jadi rumus tetapnya itu adalah luas segi N itu sama dengan N dikali luas segitiga AOB. Oke, jadi sekian video dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan God bless you.